Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak dari kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 ini akan membahas ulfah. Ulfah itu artinya kerukunan atau keramah tamahan dalam persahabatan. Seperti biasanya saya akan maknani dulu kemudian saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya utawi ulfah itu al-isti'nasu ramah bin nasi dengan manusia, wal farahu dan senang atau bahagia biliqaihim sebab bertemu mereka, him kembali kepada Anas. Wa asbabu utai sebab-sebab ulfah itu khamsatun ada 5. Awwaluha utawi yang pertama dari sebab itu ad-dinu agama, li'anna kamalul imani karena sempurnanya iman itu yujibu mengharuskan apa? Kamalul iman mengharuskan al-atfa ing kasih sayang. Wasaniha utawi yang kedua dari sebab atau asbab itu an-nasabu hubungan nasab, li'annal insana karena sesungguhnya manusia itu yahnu sayang ala aqaribihi atas kerabat-kerabatnya insan, wa yatawaddadu dan senang atau cinta siapa insan ilaihim kepada aqarib, wa yakufu dan mencegah apa insan al-adza ing hal-hal yang menyakiti anhum dari aqarib, kama sebagaimana keterangan qala yang telah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innar rahima sesungguhnya kerabat idza tamassat ketika saling kontak, saling berkomunikasi, saling berhubungan, ta'atofat maka akan saling sayang siapa rahim. Terjemahannya ulfah, artinya ulfah itu bisa kerukunan, keramah tamahan dalam persahabatan. Ulfah adalah rukun ramah tamah dengan orang, merasa nyaman dengan orang-orang dan bahagia bertemu mereka. Sebab-sebab ulfah ada 5 macam. 1 adalah sebab agama. Karena sesungguhnya sempurnanya iman seorang itu menuntut dia bersikap ramah. Yang kedua, sebab hubungan nasab. Karena seorang itu umumnya sayang kepada kerabatnya dan menyintai mereka dan mau mencegah hal-hal yang menyakitkan mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atofat. Sesungguhnya kekerabatan bila saling kontak-kontakan, bila saling menjalin hubungan, maka akan membuat saling menyayangi. Wa zaliusuha utawi yang ketiga dari asbab itu al-musaharatu, musaharah hubungan mertua, li'annal insana karena sesungguhnya manusia idza ahabba ketika senang siapa insan irsahu pada istrinya, ahabba maka senang siapa insan kullaman ing setiap orang yang tami yang berkaitan siapa kulluman ilaiha kepada irsahu, kepada istrinya. Sebab yang ketiga adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan
atau musyawarah itu. Karena sesungguhnya seorang ketika dia menyintai istrinya, maka dia akan menyintai setiap orang yang ada hubungan kerabat dengan istrinya atau orang yang ada kaitan kerabat dengan istrinya. Qala berkata siapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah, telah berkata siapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah, karena ada itu abghadha khalqillahi, makhluk Allah yang mendatangkan kebencian ilayya kepadaku, siapa alu Zubair, keluarga Zubair, hatta tazawwajtu, sehingga aku menikahi minhum dari alu Zubair. Fasoru, maka menjadi siapa alu Zubair, menjadi itu ahabba khalqillahi, makhluk Allah yang tercinta ilayya kepadaku. Warabia utawi yang keempat dari asbab itu albirru, berbuat baik. Wahwa utai albir itu al-ihsanu, berbuat baik ilan nasi, kepada manusia. Asin, berbuat baiklah kamu, ilan nasi, kepada manusia. Tastakbid, maka kamu akan menguasai kulubahum, hati-hati mereka. Fatolama, maka banyak kasus istabada, menguasai al-insana, ing manusia, apa ihsanu, perbuatan baik. Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata, kana abghadha khalqillahi ilayya alu Zubair hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqillahi ilayya. Makhluk Allah yang paling aku benci adalah keluarga Zubair, sampai aku menikahi seorang dari mereka, lalu mereka jadi makhluk Allah yang paling aku sukai. Jadi hubungan keluarga Zubair dan keluarga Muawiyah itu kan berseteru. Tapi si Khalid ini setelah menikahi salah satu di antara wanita dari keluarga Zubair, maka yang tadinya keluarga Zubair itu dibenci oleh Khalid menjadi keluarga yang dicintai oleh Khalid. Jadi pernikahan, hubungan musyawarah, besan atau mertua itu bisa mendatangkan ulfah atau sifat rukun. Sebab yang keempat adalah kebaikan atau albir, yaitu berbuat baik kepada orang-orang. Seorang penyair berkata, ahsin ilan nas tastakbid qulubahum, fatala masta'badal insan ihsanu. Berbuatlah baik kepada orang-orang, maka hati mereka akan dapat kamu tundukkan, akan dapat kamu kendalikan. Dalam banyak kasus, kebaikan terbukti dapat menundukkan seseorang. Jadi kalau kamu ingin memperoleh cinta banyak orang, maka berbuatlah baik kepada mereka. Wa khamiswa, utawi yang kelima dari sebab itu al-ikhau, persaudaraan. Kama akho, sebagaimana telah mempersaudarakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin, antara kaum muhajirin wal ansor dan kaum ansor, litakwa, supaya kuat apa rabitatuhum, ikatan mereka, watazidu, dan semakin bertambah apa ulfatuhum, apa ulfatum, kasih sayang mereka. Wa amma fadlul ulfati, adapun utawi keutamaan ulfah, fal ifadatu, maka bisa memberi faedah, wal istifadatu, dan bisa mengambil faedah, wat ta'awunu, dan saling menolong, alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wa bidzalika, dan dengan itu ta'awun alal birri, tastaqimu, maka menjadi lurus apa al ahwalu, keadaan, wa ta'tadilu, dan menjadi seimbang
apa al-umuru urusan-urusan. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kamu semuanya bihablillahi dengan tali Allah yaitu agama Allah jami'an semuanya wa la tafarraqu dan janganlah kamu semua bercerai-berai. Sebab yang kelima adalah persaudaraan. Sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansor. Kenapa dipersaudarakan? Agar kuat hubungan mereka dan bertambah kokoh persatuan dan kerukunan mereka. Ketika umat Islam itu rukun, maka umat Islam itu menjadi kuat. Ketika umat Islam itu bercerai-berai, maka umat Islam itu mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Adapun fadilah atau keutamaan ulfah, yaitu bisa memberi faedah atau manfaat, juga bisa mendapat faedah atau bisa mendapat manfaat, dan saling tolong-menolong pada kebaikan dan takwa. Dengan demikian maka keadaan-keadaan akan menjadi lurus, menjadi tepat sasaran, dan perkara-perkara pun menjadi seimbang. Allah yang Maha Luhur berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.